warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bisa ketemu lagi di pagi hari ini yang penuh berkah. Kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Masih semangat? Oke. Untuk selanjutannya kita belajar, perlu kita berdoa biar diberi kelancaran, diberi ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau mimpin doa? Siap. Ayo. Maulaya sholli Al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah mulai belajar di SKI. Rangkuman yang kemarin sudah Pak Ali kasih tugas, apakah sudah diselesaikan, dikerjakan? Oke, untuk biasanya kalau Pak Ali masuk di kelas kalian, kelas 7V. Kalau dimasuk di kelas kalian berarti ada yel-yelnya di pelajarannya Pak Ali. 1, 2, 3. Islam agamaku. Ayo, diulangi lagi yang semangat. 1, 2, 3. Islam agamaku, Tuhan Yesus Tuhanku, SKI pelajaranku. SKI pelajaranku. Jadi kalian di dalam pembelajaran ini biar tahu tujuan belajarnya SKI itu apa? Untuk mencari suatu sejarah, manakib para aulia, para sahabat Nabi, ya toh, yang memimpin di masa-masa setelah Nabi Muhammad meninggal dunia atau setelah Nabi Muhammad wafat. Yang pertama adalah setelah Nabi Muhammad wafat muncullah pemimpin dinamakan Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Pemimpin setelah Nabi Muhammad meninggal. Dipimpin siapa saja sih? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, terus? Umar bin Khattab. Terus? Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Ya, masih ingat. Berarti nanti dipimpin oleh 4 sahabat. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas tentang setelah yang terakhir siapa yang memimpin di Khulafaur Rasyidin? Ayo, yang terakhir. Bukan Pak Ali loh ya, siapa? Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib maka muncul dinasti namanya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Oke. Nah, setelah itu di dalam pemerintahan Islam dinasti Umayyah berdiri ya toh, di masa setelah Ali bin Abi Thalib. Mana rangkuman kalian? Oke. Nah, yang pertama, dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah itu berdiri setelah masa siapa? Ayo. Pada masa setelah siapa? Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin atau Ali bin Abi Thalib. Berdirinya Bani Umayyah. Nah, setelah itu terus di apa namanya? Pada tahun berapa? Bani Umayyah berdiri itu mulai tahun berapa? 90. Hah? 90.
90 tahun. Masa dinasti Bani Umayyah memimpin itu 90 Tahun. dimulai dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. kameramen tolong ke sini biar wajahnya ini yang tidur biar kelihatan. Oke. Dimulai pada tahun berapa? 90 tahun itu loh ya. Masa dipimpin Bani Umayyah kan 90 tahun. 90 tahun dimulai dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. 104 berapa? 40 sampai 132 Hijriah. Kalau Masehinya 161 sampai 750 Masehi. Oh, sampai Masehinya. Oke. Nah, itu di dinasti Bani Umayyah itu sendiri, ya, dinasti Bani Umayyah itu sendiri selama 90 tahun otomatis kalau orang satu memimpin kan tidak mungkin. Bani Umayyah itu otomatis Bani keluarganya Umayyah. Kan seperti itu ya. Dinasti itu kerajaan. Berarti kerajaan itu nek kalau memang sudah rajanya turun tahta meninggal dunia diganti siapa? Putranya kan, cucunya, mesti keturunan. Kalau di Indonesia zaman Khulafaur Rasyidin itu sudah demokrasi. Zaman Nabi Muhammad sudah demokrasi. Demokrasi itu apa? Yang memilih adalah rakyat. Kalau demokrasi itu yang memilih rakyat. Jadi rakyat itu memilih, masyarakat Islam itu memilih, yang dipilih siapa? Umar bin Khattab. Terus dipilih lagi siapa lagi? Nah, itu berarti tidak keturunannya Nabi, ya, tapi sahabat Nabi. Kalau Bani Umayyah itu keturunannya Umayyah, kan seperti itu, nggih. Nah, yang pertanyaan kedua apa? Pusat pemerintahannya di mana Bani Umayyah? Di Damaskus, gak Damaskus. Menjawab kok Damaskus. Nah, mesti engko aja nangis maneh lho ya. Oke. Itu berdirinya di Damaskus pada tahun Masehi. Oke. Nah, seperti itu nggih. Di Damaskus berdirinya. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya adalah berdirinya selama 90 tahun. Pesan pemerintahannya di Damaskus dipimpin oleh ayo sing banter, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dipimpin oleh siapa? Di Damaskus. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ayo sekarang biar dia yang menjawab. Dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Bin Abi Sufyan sampai keplecok-plecok ngomongnya salah-salah nggih. Oke. Nah, itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ayo dibuka halaman berapa? Untuk bab di LKS-nya. Ayo dibuka di LKS-nya halaman. Ayo dibuka dulu. Nah, untuk lebih jelasnya biar kalian bisa memahami dari materi ini, ada yang mau baca? Ayo dok, dibacakan dulu sini. Ayo, sini. Oke, ayo dibaca dulu. Ini dinasti Bani Umayyah. Yang setelah masa pemerintahan dinasti Umayyah. Setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir, ditutup oleh kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya pemerintahan Islam dilanjutkan dengan berdirinya dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan demokratis yang telah dibangun oleh Khulafaur Rasyidin berubah menjadi sistem pemerintahan monarki atau keturunan sebagaimana yang diterapkan oleh Bani Umayyah dalam memimpin rakyat. Pada masa jahiliyah dulu sudah terjadi persaingan antara Umayyah dengan Hashim bin Abdul Manaf yang juga pamannya sendiri. Dalam persaingan itu secara umum Bani Umayyah lebih beruntung karena memiliki dukungan syarat yang memadai. Misalnya
1. Bani Umayyah mempunyai darah keturunan kebangsawanan. Mm-mm. 2. Mempunyai harta kekayaan yang lebih banyak. 3. Mm-mm. Mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat karena kedudukan putranya yang berjumlah 10 orang. Anaknya wakil 10 orang. Oke. Nah, inilah di dalam dan dinasti Umayyah itu dulu memang Bani Umayyah itu mempunyai darah keturunan bangsawan. Jadi memang keturunannya keturunan raja-raja. Terus mempunyai harta kekayaan yang lebih banyak, dia orang kaya. Di Arab Saudi sana dia orang kaya. Mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat karena penduduk dan putranya banyak. Jadi seumpama dipimpin di sini di Indonesia ini pemimpinnya siapa tapi dulure wakeh. Dulure nang Banyuwangi ya akeh, nang dia anake wakeh, boleh kalau ada pemilihan mesti menang. Karena keluarganya banyak. Tuh. Ada yang mau tanya? Ayo, siapa yang mau tanya? Coba dibuka ini pertanyaannya. Ada yang mau tanya? Lanjut. Ayo. Paham kira-kira Bani Umayyah? Nggih, insyaallah nggih. Itu dipelajari. Jadi nanti minggu depan seperti di LKS lembar kerja siswa ini ada halaman berapa ini? Halaman 44. Tugas jelaskan sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ayo ya, ditandai di situ. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Yuk, ditandani. Terus 2, sebutkan 3 perjanjian Hasan bin Ali ketika menyerahkan tahta kepada Muawiyah. Sebutkan 3 kelompok yang muncul pasca kematian Utsman bin Affan. Ini nanti sebagai tugas minggu depan dikumpulkan dan ini penjabarannya 1 halaman ya. Nanti ada materi kalian menjabarkan masing-masing. Nah, sedangkan sejarah peristiwa bersejarah yang ditujukan oleh Hasan bin Ali yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah disebut Amul Jamaah, halaman 43. Ayo, halaman 43. Amul Jamaah. Oke, Amul Jamaah. Nah, Amul Jamaah ini mulai adapun 14 khalifah tersebut adalah sebagai berikut. Amul Jamaah itu ada 14 khalifah. 14 pemimpin di situ. Kalau dari tahun 661 sampai 668 Masehi itu siapa yang memimpin? Ayo, siapa yang memimpin? Siapa yang memimpin? 661 sampai 608. Siapa? Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah bin Abu Sofyan. Ayo, yang belum tak tanya yang mana? Yang pojok. Kalau yang memimpin pada tahun 680 sampai 683. Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Dibaca lagi. Setelah itu Muawiyah bin Yazid. Yazid bin Muawiyah. Nah, setelah itu Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid pada tahun 683 sampai 684. Oh, berarti Muawiyah bin Yazid itu anaknya Yazid kan itu ya. Terus Muawiyah bin Hakam itu anaknya Hakam kan gitu. Jadi anak-anaknya semuanya masih keluarga semuanya. Oke. Sampai ada berapa? Ada 14. Nah, itu nanti dirangkum ya. Ditulis lagi, ditarik manakibnya atau sejarahnya. Sekian di pertemuan kali ini, semoga saja mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Oke, sebelum ditutup mari kita berdoa bersama-sama. Robbi fang wadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa muafatin minal fitani. Ya, kita sebelum menutup pembelajaran di pertemuan hari ini di bab
Bani Umayyah. Semoga saja bermanfaat ilmu dan barokahnya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.